Bapa yang penuh kasih, tiba saatnya bagi kami untuk menerima berita sukacita. Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Kau inginkan. Karena sesungguhnya firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah yang memampukan kami untuk bertindak, bahkan juga berkarakter sebagai seorang saksi-Mu, dimanapun kami berkarya, dimanapun kami memperjuangkan hidup kami. Kami memohon dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, berdoa untuk hamba-Mu, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran yang berasal daripada-Mu sendiri. Dan Engkau juga memampukan hamba-Mu bersama setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kepadamu kami memohon. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita berdasarkan Mazmur pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Tentu tidak terlalu sulit bagi kita untuk membuka bagian kitab Mazmur. Jika Bapak Ibu membuka bagian Alkitab dan bagilah menjadi dua sama rata, maka akan ditemukanlah bagian kitab Mazmur. Kita mencari pasal yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Kita akan membaca bagian ini secara litani. Ibu bapak dan saudara-saudara membaca pada bagian ayat-ayat yang menjorok ke dalam, dan saya membagikan bagian ayat yang menjorok keluar. Ungkapan dari Daud dalam Mazmurnya, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Kita membaca bersama-sama bagian terakhir, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, pada petang hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, tema pelayanan pada sore hari ini sehubungan dengan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2000 GKI Kebayoran Baru tahun 2013 adalah karakter seorang saksi. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia adalah bagian dari keseluruhan tema besar selama bulan kesaksian dan pelayanan ini. Menjadi menarik bagi kita. Secara sederhana sesungguhnya orang percaya adalah saksi. Saksi atas keselamatan yang telah kita terima. Diiringi dengan karakter yang menjadi bagian pribadi kehidupan kita. Sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang apa yang dimaksud dalam bagian Mazmur 15 ini, apa yang dimaksud dengan karakter itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita sering kali mendengar bahkan mengatakan karakter. Tapi apa yang dimaksud dengan karakter itu? Kalau saya boleh bertanya kepada Ibu Bapak, mungkin Bapak Ibu dan saudara memiliki satu pemahaman, satu makna, satu arti. Apa itu karakter? Ya, mungkin
Bapak Ibu menjawab sesungguhnya punya jawaban, tapi di dalam hati, diungkapkan di dalam hati, belum terungkap. Ibu Bapak, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi ibu bapak dan saudara, karakter berhubungan dengan cara berpikir, berhubungan dengan cara berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu, tiap pribadi untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, di tempat kerja, bahkan yang lebih luas dalam kehidupan bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap keputusan yang telah ia buat. Sementara seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam dan rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Keadaan tersebut tentu berbeda dengan seseorang yang berperilaku jujur, suka menolong, berbuat baik, yang seringkali dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Bagaimana hubungannya karakter yang kita pahami berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia jika dihubungkan dengan Mazmur yang ke-15 yang baru saja kita baca secara litani. Bersama-sama saya, ibu bapak dan saudara diajak bagaimana sesungguhnya latar belakang penulisan Mazmur 15 yang secara tradisional kita kenal sebagai bagian pengalaman iman dan pergumulan dari seorang Daud. Mazmur 15 ini hendak menunjukkan kepada kita keberadaan Daud sebagai seorang raja dan pemimpin bangsa itu terjadi bukan karena ambisi pribadi, bukan karena kehebatan diri, bukan karena keperkasaan dan kekuatan yang dimiliki, atau bahkan kecerdasan yang ia ada di dalam seluruh hidupnya. Semua itu terjadi karena Tuhan yang mau memakai dirinya. Dan kita semua tahu bagaimana setelah Tuhan menolak Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Pada saat itu Nabi Samuel datang ke tengah-tengah keluarga Isai. Ada beberapa orang anak Isai itu dipertunjukkan kepada sang nabi. Dari urutan yang pertama, kedua, dan anak-anak selanjutnya. Dari yang berperawakan tinggi, dari yang berpostur seperti seorang jenderal, seorang yang punya kekuatan, namun bukan dari antara mereka yang berparas tampan dan elok. Ketika sang nabi bertanya kepada Bapak Isai, masih adakah anakmu yang lain? Dijawab oleh Bapak Isai, masih. Dan dia sekarang sedang menggembalakan kambing domba di padang. Bapak Ibu, ketika dikatakan berada di padang menggembalakan kambing domba, dan sang nabi meminta untuk segera dipanggil. Kata segera dipanggil ini membutuhkan waktu 2-3 hari untuk bisa sampai dari rumah keluarga Isai menuju ke padang yang jauh
yang entah di mana para gembala itu mencari rumput yang hijau. Pemilihan terhadap seorang Daud sebagai raja bukan karena kehebatan fisiknya. Namun orang tidak pernah membayangkan untuk kembali di kekuatan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan sendiri yang telah memanggil, memilih, menetapkan, dan melayakkan dirinya. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan itulah diperlukan kesadaran. Seperti seorang Daud untuk berusaha dekat kepada Tuhan dan terus-menerus hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Daud berupaya di tengah-tengah hidup yang dijalani, apakah hidupnya pantas dan layak di hadapannya? Memang ibu bapak, seluruh perjalanan hidup Daud tidak selamanya mulus. Ia pernah jatuh ke dalam dosa. Namun ketika bagian Mazmur 15 ini dituliskan, peristiwa jatuhnya Daud ke dalam dosa belum terjadi. Kalaupun Daud jatuh ke dalam dosa, Daud sebagai orang yang tidak sempurna menyadari akan apa yang dialami sebagai kekeliruan, sebagai tindakan yang salah. Ia menyesal, mengakui dosanya, bertobat, dan memulai hidup yang baru. Banyak orang seringkali hanya menyesal, tetapi berhenti di dalam penyesalan. Tidak ada tindakan lebih lanjut untuk mengakui kesalahan dengan jujur, terlebih bertobat. Kalau kita sedikit keluar dari teks bagian bacaan ini, apa perbedaan antara Petrus dan Yudas? Apakah tidak ada penyesalan di antara keduanya? Ada. Tetapi yang satu tidak pernah mengakui dosa dan bertobat. Sementara Petrus kembali di dalam kehidupannya yang baru. Upaya mencari Tuhan adalah bentuk kesadaran dalam pimpinan Tuhan, bukanlah perkara yang gampang. Diperlukan upaya dan kerja keras untuk mencapainya. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tentu upaya mencari Tuhan sebagai kesia-siaan dan hal yang tidak masuk akal. Dan menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang berusaha dekat dengan Tuhan. Bolehkah menumpang di kemahnya yang kudus, di kemah Tuhan, di gunung Tuhan? Mengapa dihubungkan dengan kemah Tuhan yang di atas gunung yang tinggi? Pemahaman itu hendak menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berada di tempat yang tidak sembarangan. Alangkah dahsyatnya tempat itu. Saat itu bait suci belum terbangun, karena bait suci baru diperkenankan dibangun oleh Salomo, penerus Raja Daud. Yang ada adalah kemah yang suci. Karena kemah suci merupakan tempat kediaman Tuhan, maka setiap orang yang datang ke kemah untuk menumpang adalah tamu Allah, yang tidak lain seperti pendatang atau orang asing. Dan orang yang datang kepada Tuhan sama seperti ketika saya, ibu bapak dan saudara-saudara datang untuk memenuhi undangan dari orang yang penting. Kira-kira apa yang akan dilakukan ibu bapak dan saudara jika ibu bapak dan saudara-saudara diundang oleh Jokowi, walaupun Jokowi suka belusukan?
Kira-kira apakah akan mengenakan sandal jepit saja? Akan mengenakan kaos oblong? Atau mencari pakaian yang terbaik? Saya yakin, walaupun Jokowi suka blusukan, ketika kita menerima undangan dari Jokowi, maka kita akan mencari pakaian yang pantas untuk kita kenakan. Mengenakan parfum, walaupun tidak punya parfum bisa pinjam ya kepada temannya. Atau mencari perlengkapan yang lain yang terbaik. Karena kita datang kepada orang yang kita hormati. Demikian juga untuk datang kepada Tuhan diperlukan kesungguhan, diperlukan kesadaran diri bukan dengan pakaian, tapi dengan cara dan sikap hidup. Sama seperti yang dialami oleh Daud, bukan berarti hidupnya tanpa dosa atau tanpa celah. Di tengah-tengah kenyataan seperti itulah pergumulan hidup terjadi. Dia adalah orang yang menunjukkan kesetiaan menjalankan persekutuan. Dan orang yang setia menjalankan persekutuan berarti memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan tidak meremehkan sesama. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya Mazmur 15 hendak menegaskan kepada saya, ibu bapak dan saudara-saudara, adanya ciri-ciri atau karakter sebagai seorang saksi menurut pemazmur. Yang pertama adalah hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara yang tidak bercelah. Kita bisa saja berpura-pura kepada orang lain, berpura-pura melakukan kebaikan. Namun di hadapan Tuhan kita tidak bisa menjadi orang yang berpura-pura. Hidup kita harus disertai dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kedua, adanya ketulusan hati. Ketulusan hati adalah bagian penting, ibu bapak. Karena orang akan tahu dari apa yang diucapkan, apa yang keluar dari mulutnya, semestinya berasal dari hati yang jujur. Antara perkataan dan hati yang terdalam adalah hal yang sama. Yang ketiga, bukan sebagai seorang pemfitnah. Pemfitnah berkaitan dengan perkara lidah atau mulut. Tindakan kita untuk mencela merupakan kebiasaan yang sering kali terjadi. Mencela merupakan dosa yang paling banyak dibuat manusia dan membawa malapetaka paling banyak dan paling besar. Sudah banyak orang tewas karena mata pedang. Tetapi belum sebanyak orang yang gugur karena perkataan yang menyakitkan. Karena lidah yang justru menjatuhkan. Coba lihatlah apa yang tertulis di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dan itu adalah kenyataan bagaimana seorang mempertahankan mulutnya yang berkaitan dengan lidah. Ternyata bukan perkara yang gampang. Menjadi pemfitnah seringkali sengaja atau tidak kita lakukan demi mempertahankan diri. Dan selanjutnya yang keempat adalah tidak melakukan kejahatan kepada teman. Sikut kanan, sikut kiri.
menjatuhkan orang lain demi kepentingan diri seringkali terjadi di tengah-tengah upaya kita dalam berjualan. Saya tidak usah terlalu jauh. Kalau pagi-pagi di depan sini ada begitu banyak orang yang berjualan hari Minggu. Apakah mereka tidak berupaya untuk menawarkan dagangannya yang paling baik? Dan tidak jarang juga para pedagang mengatakan bahwa barangku ini yang paling baik, sementara dagangan orang lain kurang baik. Dan cara-cara yang lain yang seringkali dilakukan demi keberadaan diri. Yang kelima, tidak melakukan celah, meremehkan orang lain, mengambil keputusan hanya untuk kepentingan diri, dan tidak menghargai tetangga. Betapa sering ibu bapak dan saudara karena kita menganggap sudah mampu, orang-orang di sekitar kita tidak diperlakukan lagi dengan cara yang baik. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, tetangga adalah orang yang penting. Di tengah-tengah malam ketika ada tamu yang datang, siapa yang akan menolong dirinya? Karena di sana tidak ada warung, tidak ada toko, tidak ada minimarket yang buka 24 jam. Ketika diperlukan segala perlengkapan untuk menjamu tamu, maka seorang pemilik rumah ketika kedatangan tamu justru meminta bantuan kepada tetangganya. Tolong pinjamkan aku roti. Sama seperti masyarakat di perkampungan, tolong pinjamkan aku beras karena ada tamu yang datang. Demi untuk kehormatan dirinya. Namun di tengah-tengah keadaan tertentu, tidak jarang tetangga itu dicela. Yang keenam adalah tindakan untuk tidak mentertawakan orang susah. Betapa seringkali kita mentertawakan orang yang mengalami kesulitan, orang yang mendapatkan kemalangan. Di sini, salut terhadap orang yang menjunjung tinggi dalam takut akan Tuhan, tidak pernah kita perhatikan. Kita seringkali menjadi orang-orang yang justru memandang orang yang tersingkir karena status kehidupan mereka. Yang ketujuh adalah bagaimana sesungguhnya kita berpegang teguh pada janji. Katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Dan ada kalanya apa yang diucapkan antara ya dan tidak ini mengandung resiko. Bahkan juga merugikan keberadaan dirinya. Bukan perkara yang gampang untuk diperbuat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah bagaimana seorang percaya tidak meminjamkan uang dengan cara menjerat. Bangsa-bangsa di sekitar kehidupan masyarakat Yahudi adalah bangsa-bangsa yang terbiasa untuk meminjamkan uang dengan cara mengambil bunga sebesar-besarnya. 30-50%. Dan itu berarti menjerat seseorang. Ada orang yang bertanya, apakah orang Kristen boleh meminjamkan uang secara konvensional? Sebenarnya boleh atau tidak bolehnya berdasarkan kasih ibu bapak. Kalau memang sebagai usaha, tentu orang yang berusaha itu juga ingin mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana sesungguhnya orang yang meminjamkan uang ini juga tidak menjadikan orang lain menjadi kesulitan dan hidup dalam kondisi yang lebih berat. Kenyataan yang terjadi, kehidupan yang semacam ini terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Makan suap termasuk kejahatan yang paling banyak menjangkiti dan menodai peradilan umat Israel. Ibu bapak dan saudara, itulah karakter yang disebutkan oleh Daud di dalam Mazmur yang ke-15.
Lalu bagaimana dengan kehidupan yang terjadi? Kalau dihubungkan bahwa orang percaya adalah saksi. Saksi berarti orang yang melihat, mengetahui, bertindak dengan pengalaman yang sebenarnya untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang belum mengerti. Saksi sering dihubungkan dengan dunia peradilan. Dan bagaimana seorang saksi diharapkan untuk dapat mengatakan dengan benar, dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah pengadilan. Namun keprihatinan sekarang terjadi ketika kita menonton berita yang berhubungan dengan politik. Semakin banyak politisi di negeri ini yang terjerat masalah hukum. Bapak, Ibu, dan saudara pasti sudah bisa menebak. Perkara itu hanyalah semacam dagelan menggantikan tontonan Sri Mulat pada dekade beberapa tahun yang lalu. Karena ibu bapak pasti bisa menebak berapa tahun seorang yang melakukan korupsi besar di negeri ini, yang bisa saja dalam dunia peradilan menenteng tas yang paling baik dan tidak merasa malu dengan cengangas-cengenges, dengan tertawa-tawa. Dan hukuman pun ditentukan tidak sesuai. Itu pun masih mendapatkan remisi, potongan-potongan yang lain. Ada potongan remisi berkaitan dengan hari raya, berkaitan dengan peristiwa nasional dan lain-lainnya. Lalu bagaimana jika saya, ibu bapak, dan saudara-saudara adalah seorang saksi. Saksi di tengah-tengah kehidupan yang menjalankan apa yang sebenarnya kita lakukan. Bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Apakah kita juga akan melakukan tindakan seperti yang dicontohkan di tengah-tengah dunia yang nyata ini? Lalu bagaimana Kristus tercermin di tengah hidup yang kita jalani? Jadi sangat jelas ibu bapak dan saudara, yang bakal mampu menjadi saksi Tuhan adalah mereka yang hidup tanpa celah dengan menjalankan perilaku hidup sebagaimana diatur dalam bagian Mazmur 15. Menjadi pergumulan hidup bagi seorang Daud. Hanya dengan kasih orang dapat masuk ke rumah Tuhan dan tinggal di dalamnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 menyatakan kepada kita, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dimenangkan. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Bukan supaya pribadi kita, seorang Slamet Riyadi Siswantoro yang terlihat kehidupannya. Tapi bagaimana sesungguhnya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita itu, kita wujudkan di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Kasih harus mendukung ibadah kita. Dan ibadah kita bukan hanya sekedar perayaan seperti yang kita lakukan. Namun ibadah itu juga disertai dengan tindakan yang nyata. Ketika kita keluar dari gedung gereja ini memperjuangkan hidup yang kita jalani. Itu adalah ibadah yang kita lakukan. Kasih Kristus harus menjadi sumber dari kesadaran dan pertobatan kita, manusia yang berdosa. Janganlah perilaku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita gagal menjadi saksi Kristus dan mencemarkan Dia. Butuh kesadaran untuk memulai hidup yang baru dengan pertobatan kita, dengan kesediaan diri kita untuk melihat Tuhan di tempat segala-galanya. Amin.
di setiap nafasku. Sebuah pujian yang akan diungkapkan oleh vokal grup Hosana untuk mengiringi saat kita merenungkan firman yang kita terima. Berhenti di setiap langkahku, ku kan